Cuma membutuhkan waktu 9 hari aja, channel aku berhasil monetisasi. Dan sampai saat ini sudah bisa mendapatkan penghasilan. Untuk ide kontennya adalah konten crafting yang cara pembuatannya cukup menggunakan handphone dan tanpa editing rumit sehingga cocok buat pemula yang mau belajar. Ini adalah tips baru yang belum saya ajarkan ke kalian sebelumnya. Jadi di video kali ini aku akan ajarkan ke kalian cara membuat konten seperti ini dari awal sampai selesai. Nah, untuk kontennya di sini kita fokus pada video shorts. Jika kalian lihat, konten seperti ini sangat disukai penonton karena bikin penonton merasa penasaran sehingga mereka ingin melihat konten kita sampai selesai untuk melihat hasil akhir dari konten kita nih teman-teman. Kalian bisa lihat konten saya yang paling populer ini bisa mendapatkan view yang cukup memuaskan dan stabil. Di sini saya akan sepil nama channelnya jika video ini sudah mendapatkan 5.000 like. Jadi sebelum nonton, alangkah baiknya like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oh iya, jangan lupa di akhir video akan ada giveaway putaran ke-10. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nah, sebelum mulai tutorialnya, aku mau rekomendasikan sebuah ebook untuk kalian yang baru mulai di YouTube dan masih pemula. Ebook ini berisi panduan yang biasa aku gunakan, mulai dari cara membuat channel dari nol, pengaturan channel, tips upload, sampai strategi memilih tagar. Ada banyak tips-tips terbaru yang jarang dibahas di luar sana. Jika kalian tertarik, silahkan chat ke nomor ini. Dengan harga 50.000, kalian sudah bisa mendapatkan ebook ini sebagai panduan belajar. Baik, perhatikan semua konten dari channel ini. Ini adalah konten yang isinya adalah potongan video kerajinan atau karya seni, yang saya lengkapi dengan alur cerita berupa voice over di setiap scan-nya, sehingga akan memunculkan gagasan dan isi konten yang hidup di setiap detiknya. Jika kalian berpikir apakah konten ini bisa monetisasi, kalian bisa lihat logo di bagian pojok kanan bawah ini. Sudah ada logo ini, itu artinya konten seperti ini bisa monetisasi, asalkan memenuhi kriteria kelayakan dari YouTube ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan ajarkan pengalaman kami dalam membuat channel ini dari nol, dengan harapan supaya kalian bisa paham dan bisa berkarya di YouTube. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Oke teman-teman, untuk langkah pertama, di sini kita akan mencari bahan konten terlebih dahulu. Nah, untuk mencari bahan konten ini sebenarnya ada 3 sumber yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan TikTok, kemudian yang kedua menggunakan Instagram, dan yang ketiga menggunakan aplikasi Rednote. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan aplikasi Instagram teman-teman. Nah, nanti silakan teman-teman tinggal buka saja aplikasi Instagramnya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa langsung cari saja di pencariannya tentang crafting atau kerajinan teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan dari konten-konten ini teman-teman dari Jepang ya teman-teman. Nah, ini nanti silakan teman-teman bisa pilih ya, ini ada banyak sekali, dan usahakan nanti teman-teman jangan lupa ingat sumbernya, nama akunnya teman-teman ya, nanti kita akan sertakan di video kita. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saya memilih video yang ini. Nah, ini nanti silakan teman-teman bisa salin linknya, dan kemudian teman-teman masuk ke Google Play Store. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih ya teman-teman, ada banyak sekali. Teman-teman bisa pilih salah satu. Ini fungsinya sama ya teman-teman, untuk mengunduh videonya ke galeri teman-teman. Dan setelah teman-teman unduh, maka videonya nanti akan muncul di galeri teman-teman. Nah, ini dia videonya sudah masuk ke galeri saya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita mencari bahannya, sekarang kita akan membuat sebuah teks terlebih dahulu. Nah, teks ini adalah voice over yang nantinya kita akan masukkan ke dalam video kita, agar nantinya video kita nanti ada alur ceritanya dan juga narasinya. Jadi lebih aman ya teman-teman, sesuai dengan kebijakan YouTube. Nah, di sini teman-teman sudah saya buat secara manual ya teman-teman dari video tadi. Dan di sini teman-teman yang harus diperhatikan, jikalau teman-teman sudah mendapatkan bahan kontennya, kemudian teman-teman harus bisa menceritakan nih alur cerita dari video tersebut. Sebagai contohnya di sini saya sudah membuat ya teman-teman seperti ini. Ini saya buat secara manual, murni dari hasil narasi saya. Jadi untuk cara membuatnya kita harus lihat dulu ya teman-teman. Untuk bahan konten tadi itu kita lihat secara teliti dari awal. Jadi menyesuaikan bahan konten teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa teliti dan buat alur ceritanya dari awal sampai selesai. Ini seperti ini teman-teman ya, kurang lebih. Nah, nanti kalau kita konversi dari teks ke audio itu akan menjadi sekitar
ya 40 sampai 50 detikan lah. Jadi pas untuk video short teman-teman. Jadi untuk video short itu tidak terlalu panjang ya teman-teman, tidak butuh teks yang panjang-panjang, yang penting isinya itu menarik teman-teman. Jadi buat semenarik mungkin. Jadi sekitar segini ya teman-teman untuk teks video shortnya. Ini teman-teman juga bisa tiru formatnya seperti ini, tinggal diganti-ganti aja temanya teman-teman ya. Nah kalau udah di sini kita bisa salin seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu adalah mengubah teks ini menjadi teks berbahasa Inggris. Seperti biasa di sini kita menggunakan Google Translate. Nah di sini teman-teman jangan lupa di bagian bawah ini yang Indonesia ada di bagian kiri dan yang Inggris ada di bagian kanan. Kemudian di sini kita tempelkan aja seperti ini, lalu nanti akan dibuatkan secara otomatis di bagian bawah ini teman-teman. Nah ini sudah jadi untuk voice overnya. Nah ini nanti teman-teman bisa pilih nih, mau menggunakan suara dari Google Translate atau menggunakan dari CapCut-nya. Ini nanti akan saya ajarkan dengan menggunakan CapCut-nya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan dari audio Google Translate ini, teman-teman tinggal rekam layar aja, lalu pilih yang tanda speaker ini. This is the ancient and enchanting art. Nah, nanti teman-teman tunggu sampai selesai dan sudah jadi juga untuk voice overnya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk mencari teksnya. Kemudian di sini kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu adalah editing kontennya. Oke teman-teman, lanjut kita ke proses selanjutnya, yaitu adalah editing kontennya. Di sini kita menggunakan aplikasi yang seperti biasanya, yaitu adalah CapCut Pro. Langsung aja kita buka aplikasinya dan langsung aja teman-teman bisa klik yang video baru yang ini. Dan teman-teman bisa masukkan video bahan tadi yang teman-teman sudah download ya. Nah, seperti ini teman-teman sudah saya masukkan. Ini ada 3 bahan konten ya teman-teman yang saling berkaitan. Nah, kemudian kita hapus dulu watermarknya ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung salin aja yang tadi dari Google terjemahan tadi teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa langsung salin aja teks yang tadi ya teman-teman, yang berbahasa Inggris ini. Kemudian teman-teman masuk lagi ke CapCut-nya dan teman-teman di sini pilih yang bagian teks dan di sini teman-teman pilih yang teks ke audio. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tempelkan aja nih di sini seperti ini. Lalu di bagian ini teman-teman bisa klik selesai dan di bagian suara ini teman-teman bisa klik yang ini lainnya. Dan di bagian sini teman-teman pilih yang Inggris ya, jangan yang lainnya, pilih yang Inggris ini agar suaranya itu menyesuaikan dengan bahasanya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih nih, mau pakai suara yang mana? Teman-teman bisa pilih-pilih dulu ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya pilih yang ini ya, yang dan ini. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik checklist ini. Dan langsung teman-teman klik yang berikutnya. Lalu untuk pisahkan teks ini, teman-teman bisa pisahkan secara otomatis. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi, sudah dibuatkan. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman bisa klik yang suaranya ini, kemudian klik yang volume, dan jangan lupa teman-teman bisa geser ke 1000 seperti ini ya. Nah, ulangi langkahnya sampai semua teks itu teman-teman besarkan sampai 1000 seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar video kita itu bisa terdengar jelas teman-teman. Jadi tidak kalah antara video asli dan juga voice overnya. Karena di sini yang kita akan fokuskan adalah video voice overnya teman-teman. Nah, seperti ini. Intinya semuanya ya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik yang bahan video kita. Kemudian di bagian volume ini teman-teman turunkan sekitar 35-an ya. Semuanya teman-teman bisa geser ke sekitar 35-an agar tidak mengganggu audio kita teman-teman ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya ini adalah tugas kita teman-teman. Nah, kita harus menyesuaikan antara teks dan juga actionnya. Jadi usahakan saat bagian pertama ini teman-teman sorotnya ya ke bagian sini. Nah, kemudian nanti ke bagian memotong tulang hewannya ini teman-teman paskan saat memotong tulang hewan. Seperti ini teman-teman. Nah, ini pokoknya teman-teman sesuaikan sampai sekitar 50-an detik ya, 40 sampai 50-an detik menyesuaikan teksnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah saya paskan, sudah saya potong-potong menjadi bagian per bagian menyesuaikan teksnya. Seperti ini, totalnya ada 45 detik teman-teman.
Ini pas banget bersamaan dengan teksnya juga habis di 45 detik. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah transisi, teman-teman. Nah, transisi yang biasa saya gunakan itu adalah transisi kamera shutter ya. Jadi kita klik aja. Nah, kemudian di sini teman-teman nanti cari aja di bagian sini flash foto. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman pilih yang sunset flash ini. Material with skillful and Nah, seperti ini. Dan teman-teman jangan pakai di semuanya ya. Jadi usahakan teman-teman itu pakai di saat pergantian scan. Misalkan dari scan yang ini, memotong ini, saat masih dalam scan yang sama, ini teman-teman jangan kasih efek lagi. Jadi tunggu sampai selesai ganti temanya ya. Misalkan ini selesai memahat. Kemudian memberikan lem ini teman-teman baru kasih lagi transisinya seperti ini. Nah, seterusnya ya teman-teman. Nah, ini di sini kita kasih lagi. a genius Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita kasih lagi yang bagian terakhir. into a Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ini bagian yang terpenting teman-teman. Saat pergantian transisi ini, teman-teman bisa masukkan suara, efek suara. Caranya di bagian audio ini teman-teman klik. Kemudian di bagian efek suara ini teman-teman juga bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, ada banyak sekali. Nah, di sini teman-teman bisa cari juga di bagian pencarian ini banyak sekali. Nah, ini teman-teman bisa kasih suara kamera teman-teman. Misalkan suara yang ini. Nah, ini teman-teman bisa paskan antara pergantian transisinya ya. material with skillful and flexible Nah, hands. seperti ini. Kemudian ulangi lagi teman-teman, duplikat. Lalu teman-teman bisa paskan lagi, misalkan di bagian sini nih. The vessel is gradually coated with Nah, ini teman-teman bisa duplikat lagi dan taruh di bagian sini lagi. the talent of a genius craftsman. Dan yang terakhir teman-teman juga taruh di sini. Bone box into a bright white. Nah, seperti ini. Kemudian di awal-awal teman-teman juga bisa kasih ya teman-teman sound-sound efek yang lain. Teman-teman bisa cari-cari di sini, ada banyak sekali. Nah, misalkan saya taruh suara ini di bagian awal. This is the ancient and enchanting art of traditional handicraft making. The journey begins with the Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman juga bisa kasih hook ya teman-teman, kasih hook yang lebih mantap lagi. Nah, di sini biasanya saya pakai ini teman-teman. Saya kasih tahu di sini ya, di bagian stiker ini biasanya kan ada anak panah seperti ini. Ini teman-teman bisa pakai. This is the ancient and Nah, enchanting seperti ini. Ini teman-teman bisa paskan di bagian objeknya. Ini akan membuat penonton itu merasa penasaran teman-teman. Seperti ini. Kemudian teman-teman jangan lupa kasih juga yang namanya ini teman-teman. Nah, ini. This is the ancient Ini teman-teman bisa paskan lagi. Nah, seperti ini. This is the ancient and enchanting art of traditional handicraft making. The journey begins Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman bisa klik yang teksnya ini. Kita akan ganti teman-teman untuk gayanya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk gayanya, ada banyak sekali. Teman-teman sesuaikan dengan gaya teman-teman ya. Nah, di sini saya coba pakai template yang ini ya teman-teman. This is the ancient Nah, seperti ini sangat kelihatan profesional teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupain yang bagian terpenting, teman-teman tambahkan teks. Dan di sini teman-teman bisa masukkan nama sumber. Misalkan di sini ada SJ atau short ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan nama akunnya, nama sumber tadi yang teman-teman sebelumnya ambil tadi ya, seperti ini. Ini bisa teman-teman taruh di bagian sini. Pojok-pojok sini ini bisa teman-teman ya. Nah, biasanya pojok kiri seperti ini. Dan nanti teman-teman saat proses uploadnya juga teman-teman juga bisa taruh sumber ini di bagian deskripsi teman-teman ya.
Pokoknya teman-teman bisa taruh di layar konten teman-teman dan juga di deskripsi teman-teman seperti ini. Lalu teman-teman bisa panjangkan. Nah, seperti ini teman-teman ya, sampai selesai seperti ini. Oke teman-teman, kemudian jangan lupa ini ya terpenting juga teman-teman bisa tambahkan audio atau backsoundnya. Nah di sini teman-teman bisa klik yang audio ini, tapi perlu diperhatikan lagi bahwasannya menggunakan backsound itu tidak bisa sembarangan teman-teman. Karena apa? Karena nanti akan ada hak cipta yang bikin repot. Nah solusinya bagaimana? Solusinya saya sarankan buat teman-teman itu bisa pakai audio library dari YouTube-nya sendiri. Jadi YouTube itu sudah menyediakan sebuah audio library yang mana itu bisa kita gunakan karena no copyright atau bebas hak cipta teman-teman. Nah di sini teman-teman saya sudah menyiapkan untuk backsoundnya dari audio library, jadi tinggal teman-teman bisa tambahkan aja. Nah ini dia teman-teman, sudah saya tambahkan. Kemudian kita rapikan lagi seperti ini. Dan jangan lupa untuk backsoundnya ini kita bisa sesuaikan. Misalkan volumenya terlalu besar, ini kita bisa taruh di angka 60 sampai 70 atau 50% seperti ini teman-teman. This is the ancient and enchanting art, a highly refined material with skillful and flexible hands. Nah, kalau misalkan masih kedengaran keras, kita kecilkan lagi sampai 45 juga boleh. This is the ancient and enchanting. The shape is refined and trimmed. The vessel is gradually coated with natural mineral glaze. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah cukup bagus teman-teman, sudah selesai semuanya. Ini sudah sinkron antara teks dan juga videonya juga sudah sinkron. Pokoknya teman-teman bisa sinkronkan, edit semenarik mungkin. Teman-teman tambahkan sound-sound efek menarik, semenarik mungkin ya teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung klik yang ini. Seperti ini untuk settingannya teman-teman. Kemudian untuk tingkat bingkainya biasanya saya pakai yang seperti ini teman-teman ya. Nah, pakai yang 60. Kemudian seperti ini langsung teman-teman bisa klik ekspor aja. Dan nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. This is the ancient and enchanting art of traditional handicraft making. The journey begins with the simplest of materials, cleaning quality animal bones, cutting and washing them to create a highly refined material. With skillful and flexible hands, the craftsman effortlessly brings the animal bones to life, cutting and carving them with traditional tools. Once the shape is refined and trimmed, the vessel is gradually coated with natural mineral glaze. Then thin layers are added. Finally, the pieces are placed inside the vessel, carved into a beautiful rectangular box, then coated with a strong and elegant glaze. The talent of a genius craftsman works wonders, transforming a dull, raw animal bone box into a bright white, gleaming masterpiece, a perfect masterpiece. Nah, oke teman-teman, untuk videonya tadi sudah jadi. Kemudian kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu adalah upload videonya. Nah, di sini langkah yang pertama kita harus tentukan dulu untuk judul videonya, teman-teman. Nah, untuk judul videonya ini kita bisa menggunakan bantuan dari ChatGPT. Caranya teman-teman bisa langsung aja buka ChatGPT. Dan di sini teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita bisa tempelkan atau pastekan narasi berbahasa Inggris tadi, teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman klik ini. Nah, ini nanti akan diberikan 10 judul. Nih, teman-teman tinggal pilih saja. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa minta bantuan ChatGPT lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah dipilihkan oleh ChatGPT, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman bingung, misalkan diberikan 10 pilihan, teman-teman bisa pakai cara saya ini ya. Nah, ini langsung aja teman-teman bisa ini copy, salin seperti ini. Dan teman-teman bisa juga berikan deskripsi kontennya. Seperti ini. Deskripsinya. Nih, seperti ini teman-teman. Ini sudah dibuatkan dari judulnya dan juga deskripsinya. Ini teman-teman tinggal salin aja untuk deskripsinya. Itu dari sini, dari atas sini sampai sini.
Ini langsung teman-teman salin aja. Kalau biasanya saya nggak pakai yang hashtag di bawah ini ya, saya cuma pakai 2 aja hashtagnya teman-teman. Oke, lanjut kita ke YouTube-nya. Oke teman-teman, ini adalah proses uploadnya di YouTube. Ini judulnya kita masukkan seperti ini. Dan perlu diketahui untuk tagarnya itu saya biasanya menggunakan 2 seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama tagarnya adalah short, kemudian tagar yang kedua adalah craft seperti ini. Jadi craft itu dalam bahasa Indonesianya adalah kerajinan ya teman-teman. Jadi menyesuaikan temanya. Kalau misalkan teman-teman temanya yang lain, misalkan temanya tentang mobil atau tentang motor, itu teman-teman bisa tambahkan dengan bahasa Inggris sesuai dengan temanya seperti ini. Nah, kemudian untuk deskripsinya seperti tadi dari ChatGPT tadi sudah dibuatkan, tinggal teman-teman salin dan tempelkan di sini. Kemudian jangan lupa teman-teman tambahkan yang paling atas ini adalah source atau sumber bahan video teman-teman. Kemudian di bagian konten yang dimodifikasi, ini teman-teman pilih yang tidak, karena konten kita itu real, bukan dari AI ya teman-teman ya. Kemudian untuk waktu uploadnya, saya akan sepil dari channel target luar negeri saya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bagian yang paling banyak ditonton itu adalah yang warnanya paling pekat. Nah, warna yang paling pekat ini terdapat di angka 18.00, ini artinya jam 6 sorean teman-teman ya. Jadi jam 6 sore ke atas itu penontonnya stabil, paling banyak ditonton teman-teman. Jadi silakan teman-teman buat yang mau upload itu bisa di jam 6 sampai jam, ya pokoknya jam 6 ke atas lah teman-teman. Maksimal kalau biasanya saya jam 9 malam lah. Jadi intinya kalau teman-teman ada waktu itu bisa upload di jam 6 sore itu sudah boleh sampai jam 9 malam maksimal teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih mudahnya lagi itu bisa dijadwalkan untuk kontennya teman-teman ya. Kalau saya biasanya saya jadwalkan pas di jam-jam tersebut. Misalkan jam 6 ya juga pas jam 6, atau misalkan jam 7 malam itu juga pas jam 7 malam seperti itu teman-teman ya. Demikian tadi adalah pembelajaran kami di bulan ini tentang pembuatan ide konten crafting di YouTube Short. Saatnya giveaway putaran ke-10. Terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kami akan mengadakan giveaway sebuah smartphone gratis untuk membantu teman-teman yang mungkin punya kendala di perangkatnya. Selain itu, pemenang juga akan mendapatkan sesi bimbingan privat gratis dengan tim Pabrik Cuan untuk belajar YouTube dari nol sampai monetisasi. Untuk ikut caranya mudah, like video ini, subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian, dan tulis komentar positif di kolom komentar. Pemenang akan diumumkan di tab postingan channel ini di akhir bulan. Semoga giveaway ini bisa membantu kalian berkembang di dunia YouTube. Terima kasih sudah menonton. Kami dari tim Pabrik Cuan izin pamit, sampai ketemu di lain waktu.